Bagaimana kabar kalian? Budi doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Ketika keluar rumah, tetap menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan, jaga kesehatan, tetap berolahraga, dan makan makanan yang bergizi. Pada pertemuan kali ini, Budi akan menjelaskan sedikit tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Dapat juga diartikan seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik itu lapisan lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya. Kemudian, seseorang hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan status sosial, juga termasuk dalam arti mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial itu sendiri ada dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, bagaimana perbedaannya? Di dalam buku paket kalian ada 3 kasus, yaitu satu kasus yang pertama adalah kasus Ibu Damaris, kemudian kasus yang kedua adalah Bapak Gayus, dan yang ketiga kasusnya Bapak Zainul. Nah, kasus yang pertama Ibu Damaris. Ibu Damaris ini adalah seorang guru IPS. Dia adalah guru yang berprestasi. Tidak hanya mengajar, tetapi Bu Damaris juga mengerjakan administrasi sekolah dengan baik. Nah, karena prestasi itulah kemudian Bu Damaris diangkat sebagai kepala sekolah. Nah, Bu Damaris ini mengalami mobilitas sosial vertikal. Kemudian kasus yang kedua yaitu Bapak Gayus. Bapak Gayus ini memiliki perkebunan teh yang cukup luas. Usahanya dulu berjalan dengan baik. Dia adalah pengusaha yang sukses. Namun belakangan hari dari tahun ke tahun ternyata usaha Pak Gayus mengalami penurunan. Pak Gayus mengalami kebangkrutan. Nah, perubahan Pak Gayus ini atau perubahan perusahaan Pak Gayus ini yang mengalami kebangkrutan ini juga contoh dari mobilitas vertikal. Kemudian contoh yang ketiga atau kasus yang ketiga yaitu Bapak Zainul. Bapak Zainul adalah guru yang mengajar di sekolah A. Kemudian karena sesuatu hal maka kemudian Pak Zainul pindah sekolah ke sekolah B. Di sekolah B, Pak Zainul tetap menjadi seorang guru. Nah, Pak Zainul mengalami mobilitas horizontal. Dari contoh kasus yang sudah Budia sebutkan tadi, kira-kira tahu tidak perbedaannya? Oke, untuk mengetahui perbedaan mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal, simak baik-baik penjelasan dari Bu Diah ya.